Kebetulan malam ini materinya adalah soal reasoning. Ya, reasoning itu kalau di kesadaran jiwa tuh dia tuh sebuah alasan yang mampu memberikan makna bagi jiwa gitu loh. Jadi sebelum ada kehendak itu dia harus punya reasoning. Kenapa? Karena kita terlalu lama berposisionalitas sebagai diri palsu. Nah, begitu belajar spiritual, dia menyadari ada dirinya yang lain yang sejati gitu loh. Nah, untuk mengenal itu kan dibutuhkan yang namanya. Jadi semisalnya kamu dulu itu seorang penakut, seorang pemarah, ya. Di saat dia nggak punya reasoning itu, dia akan terjebak di situ. Di saat dia tidak punya alasan yang menghadirkan sebuah makna bagi jiwa dia sendiri, dia tidak akan mampu melampaui keterjebakan di dimensi yang sebelumnya. Karena dia nggak punya alasan gitu loh, buat apa gitu loh saya berubah, buat apa saya bertumbuh, buat apa saya lebih sadar. Dia nggak punya alasan itu. Ya. Makanya reasoning itu harus ditemukan. Terkonfirmasi di dalam diri dan terkoneksi dengan rasa dan juga bisa disadari oleh jiwa. Gitu loh. Makanya kemarin waktu di ngaji Rasul ditanya, tipsnya apa Kohen kalau orang yang sedang terjebak dalam luka batin, keadaan terpuruk? Ya paling gampang itu berbuat baik gitu loh. Sekecil apapun itu. Ya. Kenapa? Karena kamu butuh reasoning gitu loh. Lewat kamu melakukan perbuatan baik itu, lama-kelamaan kamu akan mulai menerima kembali perbuatan baik kamu balik lagi ke diri kamu. Lewat hukum tabur tuai, hukum perputaran, hukum terima dan kasih. Jadi sebenarnya pada saat kita membantu orang lain, walaupun di saat kita sedang terpuruk, kita itu sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri. Ingat itu. Ya. Nanti itu kan jadi reasoning gitu. Itu akan menjadikan satu alasan yang memberikan kamu tuh sebuah makna. Ya. Makanya harus reasoning itu gimana tuh, ketemunya gimana Kohen? Sering-seringlah kontemplasi, bertanya ke diri sendiri, ngobrol dengan diri sendiri, introspeksi dengan diri sendiri, diskusi dengan diri sendiri. Gitu. Jadi reasoning itu bisa ditemukan pada saat kamu itu mulai berdiskusi dengan dirimu sendiri. Karena tanpa reasoning, tanpa alasan, kamu tidak akan bisa bertahan lama di dimensi yang berikutnya. Di dimensi level kesadaran berikutnya. Gitu loh. Karena gak ada maknanya. Itu. Kayak misalnya saya ingin punya uang banyak gitu loh. Ya reasoningnya apa gitu loh. Oh biar bisa bantu orang banyak kalau duitnya banyak. Oh ya udah oke. Kalau belum capai duitnya masih sedikit, jadi nggak bisa bantu orang. Nah di situ dia kehilangan reasoning dia. Paham nggak? Padahal reasoning itu akan memberikan makna bagi jiwa dia.
Jadi ini bukan konteksnya, bukan yang di luar diri, tetapi yang di dalam diri kamu sendiri. Maknanya apa sih? Saya harus belajar kesadaran tuh maknanya apa gitu loh. Ya. Itu yang disebut sebagai reasoning. Yang bikin kamu itu tetap melakukannya, ya kan? Karena kamu tahu itu akan melahirkan sebuah makna bagi jiwa saya, bukan bagi ego dan pikiran saya. Ya. Khususnya untuk di level kesadaran dimensi 4. Dimensi 4 itu kausalitas atau sebab akibat. Dan mulai masuk ke dimensi 5, yaitu soal potensi aktualisasi dari jiwa dan fitrahmu. Jadi sebenarnya kalian tuh punya yang namanya potensi. Tetapi potensi itu tujuannya adalah untuk diaktualisasikan. Maksudnya diaktualisasikan gimana? Diwujudkan gitu loh lewat laku. Iya. Tapi kalau kamu nggak punya reasoningnya, buat apa gitu loh kamu tuh mewujudkan itu? Jangan-jangan kamu nggak bisa mengakses potensi ini karena kesadaran kamu masih di ranah ego. Nanti dibilang jadinya mau pamer, mau dianggap sakti. Nah makanya dia sebelum masuk ke sini dia butuh reasoning gitu loh. Kamu ngapain gitu loh pengen ngakses potensimu. Nah, dan itu juga salah satu bentuk proteksi ya menurut saya. Ada sistem yang canggih gitu di dalam diri kamu, di dalam setiap level kesadaran itu, yang membutuhkan satu alasan gitu. Kenapa kamu tuh mau naik terus, mau apa? Gitu. Karena potensi ini bisa diaktualisasikan. Itu lewat keterhubungan antara jiwa dengan ruh, dengan fitrahmu itu. Lebur dia nanti di situ. Karena di ujung kesadaran dimensi 4, jadi dibatasin ini nih. Nah, ini di garis-garis ini nih. Waktu dia mau masuk ke sini, nah titik-titik ini nih. Nah, ini reasoningnya nih, harus punya reasoningnya dia. Karena di ujung kesadaran dimensi 4, kecerdasan dan rasionalitasmu naik ke garis depan karena emosionalisme tingkat yang lebih rendah sudah terlampaui. Ya. Artinya dia sudah cerdas secara emosional gitu sebelum masuk ke dimensi 5. Yang soal cinta kasih itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu dari sini tiba-tiba belajar paksakan diri masuk ke ranah jiwa, mengakses dimensi 5 soal cinta kasih, terus kamu belum selesai secara emosi, kamu akan melakukan yang namanya itu pengorbanan diri yang berujung meaningless, kehilangan makna. Kamu akan memberikan dirimu untuk orang yang belum tentu peduli sama kamu. Kamu akan berusaha menjadi obat, selalu menjadi obat bagi orang yang tidak merasa sakit gitu loh. Gue gak butuh sebenarnya obat dari lu. Kenapa? Karena emosinya itu belum selesai. Makanya di situ dibutuhkan yang namanya reasoning gitu loh. Ngapain kamu tuh mau ke dimensi tinggi tuh ngapain? Apa reasoningmu? Alasanmu apa gitu loh? Ah iya, so jadi pahlawan gitu loh. Oh, saya mau dibilang hebat, sakti, bisa transfer energi.
Lalu maknanya buat jiwamu apa? Gitu loh. Kalau kamu belum selesai secara emosional, ya, maka kamu akan mengorbankan dirimu sendiri gitu loh. Kamu akan membuang energi-energi kamu itu ke tempat yang sama sekali tidak bermanfaat. Ya. Jadi kecerdasan dan rasionalitasmu itu nggak ada gunanya gitu loh. Iya, masih jadi people pleaser. Kalau alasannya welas asih kok, iya, tetapi kan reasoningnya, apakah reasoningnya itu kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri? Nah, kalau dia sudah selesai dengan dengan dirinya sendiri, maka cinta itu akan diberikan dulu ke diri sendiri. Makanya sebelum unconditional love, dia harus selesai dengan self love dulu. Paham gak? Jadi cintanya masih syarat tapi ke diri sendiri. Maaf ya, saya gak kasih kamu, tapi saya harus selesai dulu di dalam diri saya sendiri. Gitu. Begitu saya sudah selesai, begitu saya sudah terpenuhi, ya, maka luberan dari cinta yang selalu dikucurkan dari alam semesta itu, dari Sang Pencipta itu, dari Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, luberannya itulah yang saya berikan sebagai bentuk cinta tanpa syarat, karena saya tidak mengurangi isi gelas saya gitu loh. Gitu. Makanya dia harus dia harus cerdas secara emosional gitu loh. Maka nalar mampu menangani data dalam jumlah besar dan kompleks, serta membuat keputusan yang cepat dan tepat. Salah satunya soal memahami seluk-beluk hubungan, gradasi, dan juga perbedaan halus dalam berinteraksi dengan realita. Jadi pada saat emosional kamu sudah cerdas, di saat kamu sudah selesai dengan luka-luka batin dan trauma di dalam dirimu itu, maka kecerdasan dan rasionalitas itu akan membawa kamu masuk ke ranah yang kecerdasan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu kecerdasan spiritual. Gitu. Kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu pada saat dia itu sudah selesai dengan ini, masuklah dia menyatu gitu loh. Oneness. Melebur dia dengan kecerdasan semesta itu. Nah, paham gak nih? Jadi jangan terburu-buru gitu. Kamu tuh harus punya reasoning gitu loh. Ya. Harus punya alasan yang memberi makna bagi jiwa gitu. Kenapa saya tuh mau terus belajar? Kenapa saya mau terus berbuat baik? Kenapa saya harus terus bermanfaat gitu? Ya. EQ menuju SQ. Kecerdasan emosional menuju kecerdasan spiritual. Pengetahuan dan pendidikan dicari sebagai modal. Pemahaman dan informasi adalah alat utama untuk pencapaian. Jadi kalian belajar ke room sini, ke room situ, baca buku, nonton YouTube. Ini modal dasarnya. Modal dasarnya untuk ngeberesin EQ. Luka-luka batinmu supaya emosi kamu cerdas. Nah, pemahaman dan informasi adalah alat utama untuk pencapaian, supaya kamu begitu dapat pengetahuan dan pendidikan itu, kamu praktekkan langsung. Sehingga kamu bisa menemukan
yang namanya pemahaman dan juga konfirmasi. Sampai dia itu sudah cerdas, baru masuklah ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu soal kecerdasan spiritual. Dan semua itu bisa diproses dan internalisasikan dengan pengalaman yang unik serta otentik, sehingga membuka jalan bagi lahirnya konfirmasi dan kesadaran utuh bagi sebuah realita yang sedang dihadirkan. Nah, jadi pengalaman menyembuhkan diri sendiri itu, berdamai dengan luka batinmu itu, selesai dengan luka batinmu itu akan membuat jiwa kamu tuh berevolusi, bertumbuh. Dan pengalaman itu akan menjadikan sebuah pola dalam proses jiwa kamu itu bertumbuh. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Karena itulah kodrat jiwa. Dari satu dimensi ke dimensi berikutnya. Dari satu level kesadaran ke level kesadaran berikutnya. Kodrat jiwa itu cuma itu. Bertumbuh. Hingga dia bisa bermanfaat. Oleh karena itu, sebuah reasoning sangat dibutuhkan sebagai pegangan bagi jiwa, sehingga kesadaran baru atas apa yang perlu dilakukan dan kenapa itu dilakukan akan menjadi sebuah tuntunan untuk menemukan sebuah program dan kebiasaan baru yang nanti akan diwujudkan lewat laku, aksi, dan praktek dalam keseharian. Dan ini akan mampu merubah dan mengganti program lama dari level kesadaran sebelumnya. Jadi kalau kamu nggak punya reasoningnya, kamu tuh nggak bisa praktek secara konsisten, nggak bisa latihan secara konsisten, sehingga tidak akan ada membawa perubahan kalau tidak dilakukan secara konsisten. Gitu loh. Malam. Nah, pada saat kamu punya reasoning itu, disitulah ya, diri sejatimu akan hadir untuk menuntun. Ya. Nah, kecerdasan spiritual itu mulai hadir lewat yang namanya intuisi, lewat yang namanya sensitivitas, lewat yang namanya power di dalam diri kamu. Sampai soal koneksi gitu loh, dengan dimensi yang lebih tinggi. Gitu. Ya. Jadi guru sejatimu akan hadir gitu loh pada saat kamu tuh punya reasoning, kenapa saya tetap mau kenal diri saya, kenapa saya tetap mau belajar kesadaran, kenapa saya tetap mau bisa bermanfaat. Kayak Cohen nih misalnya nih. Ya. Udah 2 tahun ini. Hampir 3, udah 2,5 tahun lah. Konsisten Senin, Rabu, Jumat. Kagak nuntut kalian ngasih koin. Kagak ngarahin kamu untuk ikut kelas. Ya. Tapi nggak capek-capek. Kenapa? Karena saya punya reasoning. Saya punya alasan gitu loh. Alasan saya sendiri yang sudah terkonfirmasi di dalam diri. Gitu. Karena untuk siapa? Ya untuk diriku sendiri. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus nemuin di dalam diri sendiri. Reasoningnya apa gitu loh. Kenapa saya tetap mau belajar, tetap mau nonton roomnya orang, tetap mau
Kenal diri sendiri, tetap mau berusaha nyembuhin luka batin. Gitu loh. Sama kayak Kang Abo juga, dia pasti punya reasoningnya sendiri. Kalau enggak, habis dia energinya. Dari sini ke sono ke sini, bayangin sehari. Karena reasoning itulah yang nanti ya akan menghadirkan koneksi dengan dimensi lebih tinggi, yang dimana koneksi itu akan ada yang namanya energi, ada yang namanya kecerdasan, gitu loh. Jadi dia juga punya reasoning sendiri. Tapi ada kemiripan secara visi lo ya, antara Kang Abu sama saya. Secara visi, misinya ya masing-masing. Gitu. Ini paham nggak nih teman-teman nih? Kenapa bisa ketemu gitu loh ya? Karena karena visinya sama, jadi ketemu. Reasoning itu dicari apa gimana kok? Reasoning itu harus dipertanyakan ke dalam diri. Kalau belum nemu, biasanya ada yang namanya itu belief system yang masih salah, mental block, ya, prinsip, fokus, gitu loh. Paham ya? Karena tanpa reasoning, maka kekurangannya adalah kegagalan untuk secara jelas membedakan perbedaan antara simbol dan apa yang mereka wakili. Dan kebingungan antara dunia objektif atau dunia yang di luar diri dan dunia subjektif atau dunia yang di dalam diri, yang membatasi pemahaman tentang sebab akibat. Gitu loh. Kalau keinginan selaras sama frekuensi semesta itu reasoning bukan kok. Reasoning, tetapi fokusnya kemana? Kalau fokusnya masih nungguin jodoh, ya berarti fokusnya masih keluar diri, objektif dia. Dia nggak selaras. Kenapa? Karena koneksi adanya di mana? Di dalam diri. Gitu loh. Dia nggak tahu sebab akibatnya, dia nggak paham gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya reasoningnya. Jadi yang diinginkan tuh jodoh aja gitu loh. Kalau nggak ada jodoh ya dia di situ aja gitu loh. Ya makanya dia nggak punya reasoning. Makanya dia nggak bisa bedaan. Makanya dia kan tidak bisa membedakan perbedaan antara simbol-simbol atau petunjuk dari semesta dan apa yang mereka wakili. Nah nanti nih kalau dia bisa membedakan itu, artinya proses ikroknya berhasil dia. Karena dia bisa melihat simbol atau petunjuk yang dihadirkan semesta itu dengan apa yang sedang mereka wakili, apa yang sedang ada di rasa kita gitu loh. Jadi nggak bingung lagi. Gitu. Dia Nah, serta berpotensi menjadi tergila-gila dengan konsep dan teori, berakhir dengan intelektualisme dan kehilangan poin esensial nih, hati-hati nih. Dari proses evolusi jiwa menuju sang fitrah. Jadi di saat kita tidak bisa membedakan antara luar diri dan dalam diri, maka poin-poin esensial ya, itu akan kehilangan kita. Terjebak dengan yang namanya intelek aja. Banyak tahu, tetapi masih bingung gitu loh. Taunya banyak, catatannya banyak, screenshotnya banyak gitu loh. Iya.
tapi masih bingung kok. Berarti dia kehilangan poin esensial di dalam diri dia gitu. Maknanya nggak ada. Ya, iya koleksi koleksi screenshot. Ah, makanya dia nggak akan nemu reasoning. Dia nggak, kalau dia nggak punya reasoning, dia nggak akan penuh makna. Ini makna nih, makna bagi jiwamu. Dan makna bagi jiwa itu konfirmasinya lewat rasa, gitu loh. Nah, screen record ngabisin ini memori aja. Ya, kenapa? Karena dia nggak praktek. Kalau dia praktek, dia temu tuh reasoningnya tuh. Iya juga ya. Ternyata selama ini saya salah gitu loh. Nggak bisa ngebedain. Bingung dia selama ini gitu loh. Antara fokusnya keluar atau ke dalam. Ya. Nah, yang terakhir itu, selain itu, reasoning yang memberikan makna akan membawa keselarasan dan keterhubungan. Nah, ini bicara koneksi nih yang tadi nih. Antara jiwa dengan fitrah. Fitrah tuh ruhmu ya. Serta keselarasan ini akan mampu membuka saluran intuisi. Nah, mulai deh tuh intuisinya tuh dari reasoning yang sudah terkonfirmasi, perangkat-perangkat lain, salah satunya adalah intuisi, mulai hadir gitu. Yang diilhami motivasi tindakan kebijaksanaan. Jadi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan itu, tindakan-tindakan yang akan dilakukan itu berasal dari intuisi yang terkoneksi dengan kebijaksanaan. Ya, jadi kesejatian kamu itu, ruhmu itu sebenarnya mempunyai sifat kebijaksanaan. Dan juga pengetahuan yang mendalam, dan jika terus dilatih, maka akan hadir sebuah kecerdasan spiritual yang mampu membawa jiwa mengakses misi jiwa. Nah, baru tuh setelah dia selesai sama diri sendiri, masuklah dia ke ranah kecerdasan spiritual. Jadi emosinya dia sudah pintar. Kecerdasan emosionalnya udah baik gitu loh. Baru masuk ke ranah misi jiwa yang berlandaskan asas kebermanfaatan. Gitu loh. Jadi dia jadi jalur berkat lah bahasanya lah ya. Jadi dia udah selesai, udah selesai. Nah, koneksinya hadir tuh. Ces. Nanti paham soal dari dia untuk dia. Oke? Nah, boleh nangkep nih sebenarnya nih. Ya. Jadi kenapa kita tuh belajar meditasi, belajar merenung, kontemplasi, introspeksi, diem. Ya karena untuk apa? Kita memberikan waktu untuk belajar diem, fokus ke dalam diri. Gitu loh. Ya. Jadi reasoning itu tidak membutuhkan hal-hal di luar diri. Tapi reasoning itu hadir dari dalam diri. Aduh, sorry. Gitu ya. Oke. Nangkap nggak nih? Paham nggak?
Ya. Nanti kalau udah nemu reasoning itu, kamu tahu lah, ya, arti kata bersyukur sejatinya itu kayak apa. Ya. Arti empati itu apa gitu loh. Udah aja makna-maknanya itu ketemu. Gitu loh. Nah, setelah punya reasoning, punya alasan itu, baru kehendak itu bisa dihadirkan. Saya berniat melatih diri. Saya berusaha melatih diri. Nah, kehendak itu baru bisa. Kalau kamu nggak punya reasoning, percuma kehendakmu itu akan larut gitu loh. Larut. Kayak pepesan kosong. Gitu loh. Ya. Jadi butuh reasoning dulu sebelum masuk ke ranah kehendak. Wih, ada Paduka nih. Selamat malam, Kang Abu. Ya. Kalau nggak ada reasoning nih guys, Kohen tuh nggak mungkin bisa konsisten. Ngejar koin kagak. Jualan kelas kagak. Ngapain ayo kalian pikir? Reasoning gitu loh. Ya coba pikir deh. Ayo. Kagak ada juga yang nge-give. Iya itu dia makanya kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena secara reasoning bukan itu reasoningnya gitu loh. Paham nggak? Kayak Kang Abu gitu loh. Dari satu titik ke titik lain satu hari bisa 3 kali gitu loh, bayangin. Karena dia punya reasoningnya gitu loh. Dia punya reasoningnya. Bagi jiwa dia tuh dia punya reasoningnya. Begitu reasoningnya sudah terkonfirmasi di ranah batin, kehendak itu powerful tuh. Usahanya, wah, effortnya itu, wah, punya impact itu. Gitu loh guys. Jadi setiap kamu mau naik level kesadaran itu butuh reasoning nih, yang garis-garis ini butuh reasoning. Kalau enggak kamu akan kepleset balik lagi ke program lama gitu loh. Balik lagi, kok ngulang-ngulang lagi? Iya karena kamu nggak punya reasoning. Niat belajar iya. Ya kan? Amin, amin, alhamdulillah. Cepet aja. Aduh, kocak. Ini udah on the way nih kayaknya, ini lagi nunggu di ini nih. Orang dukun juga disuruh disuruh haji kepanasan nanti dukun. Ya, jadi teman-teman harus temukan reasoning. Kenapa teman-teman tuh mau menyembuhkan luka batin tuh kenapa? Itu harus punya reasoningnya guys. Kalau nggak kuat, kamu tuh pijakannya nggak kokoh. Pasti kepleset lagi. Pasti. Tetapi begitu kamu nemukan reasoningnya, enggak. Itu makin deket kamu sama yang tak fitrahmu itu, yaitu ruh. Makin deket. Gitu loh. Dia makin deket. Yang penting gerak. Paham nggak? Jangan nggak gerak, jangan nggak usaha, ngarepnya berubah gitu loh. Lagi gimana cerita? Aduh. Kang, just tip doa masih dibuka nggak? Apa udah ditutup nih? Just tip doa.
Aduh. Oh, yang ini udah closing ya, yang di awal ya, yang pendaftaran awal di closing nih mau naik harga. Waduh, gawat ini. Ya, jadi udah closing. Jadi banyakin merenung, banyakin diem, fokus ke dalam diri, tanya gitu loh. Ya, ini alasannya apa sih gitu loh? Saya harus terus belajar, saya harus terus ngenalin diri, sampai ke titik saya harus ngenal pencipta saya gitu loh. Nah itu kan butuh reasoning. Tanpa reasoning itu, kehendakmu itu sebentar itu ya gembos sudah. Terus kapan aja kopi? Siap Bante. Kalau ke Jakarta atau saya ke sana lah. Aduh. Kita ngopi ya. Ya. Halo, Bunda Uki. Aduh. Yang mau apa? Ngobrol-ngobrol soal zodiak nanti di-follow ya. Bunda Ukio. Ya guys, jadi paham ya. Selalu ada reasoning gitu dalam bertumbuh jiwanya dari satu level kesadaran ke kesadaran berikutnya. Pasti ada. Sampai ujungnya itu adalah reasoning soal kenapa saya harus bermanfaat. Wah, itu dalam, itu esensial itu. Ya. Semua itu proses, ya pasti proses. Kenapa? Karena kan ego dan pikiran tuh nggak akan tinggal diem guys. Pasti dia akan ngelawan gitu. Resistensi akan dihadirkan. Tapi normal. Justru itu yang dibutuhkan gitu. Supaya kita belajar eling. Supaya kita belajar waspodo gitu. Kalau nggak diganggu, kalau nggak digoda, kalau nggak dihasut tuh. Kamu tuh pasti juga nggak ada kehendak untuk bertumbuh. Gitu. Ya. Pasti. Karena salah satu proses yang dibutuhkan jiwa itu untuk bertumbuh adalah ya lewat tekanan itu. Nah, makanya untuk menghadapi tekanan-tekanan itu, kita butuh yang namanya reasoning. Alasan yang memberi makna bagi jiwa. Gitu. Mas Ori. Ya. Thank you Mas Ori. Kapan ke Jakarta? Oke. Kalau ada yang mau nanya, Rabu. Oke. Berkabar. Boleh tanya nggak, gimana dengan collective consciousness? Good newsnya itu adalah orang-orang yang berkesadaran tinggi, dia mampu mengholding beberapa jiwa di dimensi yang lebih rendah. Gitu loh. Ya. Makanya light worker itu dia harus berproses, dia harus berevolusi terus. Dia harus menumbuhkan terus kesadaran itu. Kenapa? Karena dia itu nanti punya yang namanya power dari sang sumber itu untuk bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan cahaya gitu loh. Nah itu juga butuh yang namanya reasoning gitu loh. Ngapain saya mau melakukan itu? Nah makanya reasoning itu penting sebelum ada kehendak dan usaha. Menurut saya loh ya. Nah nanti pada saat dia bermanfaat, diberi amanah dan dia istiqomah, disitulah dia sedang melahirkan, ya, dia sedang melahirkan
jiwa-jiwa yang bisa punya kehendak dan tujuan yang sama, yaitu asas kebermanfaatan. Gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita mulai dari kesadaran kolektif di keluarga aja. Ya, kalau kita punya ada masalah dengan pasangan, punya ada masalah dengan anak, punya ada masalah dengan mertua atau orang tua, ya mulai aja dari situ. Bermanfaat dulu di dalam keluarga gitu. Dan satu orang yang berkesadaran, dia akan mampu mengholding anggota keluarga itu secara bertahap. Gitu. Ya. Tapi sekarang good news-nya lagi naik kok kesadaran kolektif. Ya, buktinya orang-orang main TikTok aja yang dulu joget-joget sekarang semangat belajar spiritual gitu ya, Bunda Uki ya. Semangat belajar soal pengenalan diri lah minimal gitu. Ya. Kalau punya keluarga yang selalu bertentangan pasti sulit banget. Ya justru di situ artinya kamu tuh memang mampu gitu loh. Ya. Ya joget kesadaran antara ini Dok Rama ini. Ya kan, kayak Dok Rama gitu kan. Sekarang udah naik pangkat. Psikiatri dunia akhirat. Aduh, iya jarang kan joget-joget. Iya, kenapa? Karena semesta itu merespon kesadaran kolektif yang sedang meningkat ini. Gitu loh. Jadi hubungannya aksi reaksi. Gitu. Iya, mana nyangka gitu loh bisa belajar kesadaran di TikTok. Aduh. Ya, yang mau naik ya.